Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di latihan meditasi kita bersama malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Malam ini topiknya adalah Calm Abiding Meditation dan seperti biasa kita pandu oleh Dr. Yudi Gejli sebagai Practice Leader Tergar Indonesia. Tapi seperti biasa juga sebelum memulai latihan, mari kita sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih dan berdiskusi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya bebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih dan berdiskusi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan, malam ini saya akan berlatih dan berdiskusi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya bebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik, teman-teman, selamat berlatih. Semoga semuanya termasuk internet juga lancar ya. Silakan, Dr. Yudi. Ya, makasih Mbak Diala. Bisa dengaran suara saya? Jelas. Baik. Ya, saya harap kita tidak menjadi terlalu terbiasa untuk meniatkan di awal karena seringkali kita sudah sering gitu ya. Oh, aspirasi pembuka, tapi kita sudah lupa menghayati maknanya gitu. Jadi teman-teman saya undang malam ini untuk secara spesifik Anda meniatkan untuk latihan malam ini itu bisa bermanfaat untuk hidup kita, supaya kebijaksanaan kita tumbuh, berkembang, supaya kita bisa lebih damai, lebih tenang, dan juga tidak hanya kita, tapi juga biarlah latihan malam ini itu bermanfaat untuk semua makhluk, gitu. Jadi sekarang Anda latihan malam ini not only for you, but for everyone. Terutama bagi orang-orang yang secara karmik dekat dengan Anda. Apakah itu orang tua, apakah itu anak, istri, suami, apakah itu teman sekerja, gitu ya. Jadi yang dekat circle Anda gitu, itu yang akan mendapat manfaat pertama. Kemudian manfaat meditasi malam ini kita niatkan juga untuk memancar lebih luas, kalau bisa tak terbatas gitu ya. Dengan niat itu, marilah kita duduk dengan tegak. Yang masih sibuk mengurus handphone dan lain-lain, silahkan selesaikan. Kemudian niatkan untuk sekarang duduk dengan rileks. Kembali ke tubuh kita. Mungkin seharian ini kita sudah sibuk ini itu. Mari sekarang batin pikiran kita bawa ke sini. Duduk bersama tubuh. Tubuh sedang duduk di bantal atau di kursi. Batin seakan-akan duduk bersama tubuh Anda. Kita seutuhnya hadir di sini sekarang ini. Beristirahat. Sadar kalau kita hadir di sini. Biarkan
tubuh bernafas secara sendirinya. Biarkan suara datang dan pergi. Biarkan sensasi-sensasi di tubuh muncul dan tenggelam. Biarkan pikiran datang, pikiran pergi. Apapun yang muncul, is okay. Yang penting kita tidak hanyut. Kita tetap hadir di sini sadar. Sepenuhnya menjadi diri Anda sendiri saat duduk seperti ini. Tidak ada yang harus ditunjukkan, tidak ada yang harus dijelaskan. Simply be yourself and sit here. Bahkan tidak perlu berusaha meditasi. Cukup duduk, beristirahat, namun tidak hanyut. Hadir di sini. Yang penting Anda sadar apa yang terjadi.
Apapun pengalaman yang muncul is okay. Yang penting Anda sadar, tidak hanyut. Sekarang, secara khusus kita mengamati pikiran, kesadaran mengamati pikiran. Pada saat diamati, pikiran kadang ada, kadang tidak, datang dan pergi. Is okay, amati saja, sadari saja. Tidak perlu dianalisis. Jika tidak ada pikiran, is okay. Pikiran tidak ada, tapi ada kesadaran yang tahu. Stay di situ, is okay. Pikiran datang dan pergi seakan-akan seperti ada imajinasi atau percakapan. Is okay, biarkan saja. Tidak perlu diblok, tidak perlu diusir pergi. Yang penting Anda tidak hanyut. Jika Anda hanyut melamun pikiran, is okay. Kembali sadar hadir di sini. Hanyut lagi, kembali lagi. Hanyut lagi, kembali lagi. Is okay.
Jika tidak ada pikiran, maka beristirahat dalam kesadaran yang tahu tidak ada pikiran. Kesadaran itu seperti ruang, pikiran, tamu yang datang, pergi. Oke, sekarang kembali sadari nafas. Biarkan nafas seperti biasa, tidak perlu diperhalus. Biarkan dia mengembang, mengempis semaunya, yang penting kita sadar. Oke, sekarang tidak perlu lagi memperhatikan nafas. Pelan-pelan mata dibuka, melihat ke bawah. Tetap kenali kesadaran Anda yang tahu Anda sedang duduk di sini. Sadar kalau kita sadar. Oke, sekarang tidak perlu lagi meditasi. Tidak perlu lagi berusaha meditasi. Namun juga tidak hanyut kemana-mana. Hadir saja di sini. Tidak meditasi, namun juga tidak hanyut. Bagi yang melekat dengan meditasinya, lepaskan meditasi Anda, stop meditasi, namun tidak hanyut kemana-mana, beristirahat apa adanya. Oke, silakan jika ada yang ingin berkomentar atau ada yang ingin bercerita,
Silahkan ya, pengalaman meditasi seperti apa, atau ada yang mau bertanya. Kita akan latihan lagi. Kalau ada pertanyaan boleh, tapi kita akan latihan lagi nanti 10 menit lagi. Jadi 10 menit ini Anda boleh gerak-gerakin tubuh sambil kita membahas komen atau pertanyaan, kebingungan. Nanti kita akan mulai lagi latihan 10 menit lagi. Tadi 20 menit latihannya. Bagi yang sudah ikut JOL 1, Anda boleh hitung tadi sebagai tabungan PR ya. Oh, nggak ada pertanyaan, nggak ada komen? Good. Langsung latihan lagi aja ya. Oke. Langsung ada komentar. Oke. Dari Meli, ini sama ya, ada dari Meli dan Deska, menghindari ngantuk dan rasanya ngantuk sekali, begitu mau buka mata rasanya berat. Jika Anda mengantuk, maka yang ideal adalah, nih perhatikan baik-baik ya, bagi yang sudah berpengalaman untuk berlatih meditasi dengan berbagai objek, maka jika ada rasa ngantuk, sadari rasa ngantuknya. Jadi rasa ngantuk bukanlah musuh meditasi. Karena rasa ngantuk sama dengan rasa gelisah, sama dengan rasa tenang, sama dengan rasa hening. Rasa-rasa itu semua jadi objek meditasi, jadi objek kesadaran. Aduh, ngantuk tuh kan ada sensasinya ya, kayak berat, tumpul, lemes. Kalau kita tidak lupa dengan kesadaran pada saat kita ngantuk, maka ngantuk jadi objek dari meditasi. Itu namanya sleepy meditation. Tahapan untuk masuk meditasi sleeping meditation ya, tahapan meditasi tidur. Meditasi ngantuk dulu. Jadi bagi Anda yang sudah ikut JOL 1, maka ngantuk bukanlah musuh meditasi, kalau Anda masih ingat ya. Tapi saya tahu, karena kita masih berlatih, kadang-kadang ngantuk. Kalau kita ngantuk, kita lupa dengan kesadaran. Yang ada cuma rasa ngantuknya. Maka bagi yang baru berlatih, maka untuk menghindari rasa ngantuk, meditasinya jangan tutup mata. Meditasinya buka mata. Meditasinya buka mata melihat ke depan. Ya, kalau masih ngantuk, lihat ke atas. Jadi matanya doang ya. Kepala bukan lihat ke atas gini. Kepala tetap kayak biasa, tapi matanya lihat ke atas. Karena mata yang melihat ke atas ini akan secara energetik membangunkan Anda gitu. Sebaliknya, jika Anda terganggu dengan berbagai pikiran yang gelisah, kan kalau kita meditasi pikirannya gelisah, sebenarnya kita perhatiin aja. Tapi bagi pemula, kalau Anda terganggu dengan berbagai pikiran, maka Anda matanya diarahkan ke bawah atau tutup matanya. Itu akan membantu untuk mengurangi kegelisahan. Nggak apa-apa. Oke, ini ada yang angkat tangan nih, Mas Ricardo. Boleh dibantu, Mbak Diela? Iya, dari Ricardo Irawa. Sebentar ya, Mas Ricardo, sudah saya unmute. Bro, are you in Bali? Ya, boleh di-unmute aja Pak Ricardo, silakan. Iya nih, udah di-unmute. Silakan di-unmute Pak Ricardo. Belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Ya, skip to the other one. Ini ada cukup banyak pertanyaan, Dok, tapi saya milih ya, teman-teman ya. Ini dari Febri. Halo, Dok, saya Febri. Misalnya kita sedang bernafas, terus kita mengetahui, oh ada nafas. Secara fisik itu patokannya di mana ya? Apakah di lubang hidung atau hanya kembang kempis di perut saja? Boleh di lubang hidung, boleh di dada, boleh di perut, boleh juga tidak perlu memperhatikan satu titik. Cukup menyadari bahwa kita bernafas secara umum. Ini sudah saya bahas minggu lalu ya, kalau Anda ikut. Silakan. Dari Giovanni, Dok, apakah kesadaran bisa didapatkan dengan meditasi informal? Kesadaran tidak perlu didapatkan, kesadaran sudah ada di kita. Dikenali, yes. Bukan didapatkan. Meditasi itu tidak meningkatkan kesadaran. No. Meditasi bukan kayak ada orang yang ngasih kesadaran kepada Anda. Kayak ada dewa atau Tuhan yang ngasih kesadaran. No, it's not like that. Meditasi itu mengenali kesadaran yang sudah ada dalam diri kita. Pengenalannya akan bertahap meningkat.
Tapi kesadarannya tidak pernah meningkat. Sama kayak matahari, matahari is always fully bright. Tapi kadang kita malam, kadang kita ketutup awan, kadang kita gerhana. Kalau ada yang totally lost berarti gerhana tuh. Tapi matahari kan selalu ada. Tapi sebab dan kondisi membuat Anda bisa lupa dengan kesadaran. Tapi detik Anda kenal sama kesadaran, Anda tahu itu kesadaran. Jadi sama Minggu Rinpoche bilang, detik Anda tahu kesadaran, selama ini kan kesadaran juga udah ada di kita, tapi kita tidak kenal. Detik Anda kenal sama kesadaran, itu sama seperti Anda kenal seseorang, meskipun di situ rame, ada si itu, ada si ini, ada si ini, ada si itu. Tapi Anda kenal sama si itu. Nah, itu tuh. Dia ada di antara kerumunan. Meskipun kerumunan banyak orang, Anda tetap kenal. Pikiran, 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 tapi tetap ada kesadaran. Nah, kenali kesadaran ini. Ya, oke? Masih bisa dok? Ini ada Oh, saya rangkum ya beberapa teman-teman tanya tentang hanyut atau loss. Bisa tolong diperjelas lagi nggak maksudnya? hanyut itu artinya Anda lupa dengan kesadaran Anda. Anda totally involved dengan apa yang Anda alami. Oke, sekarang ini susah dijelaskan. Oke. Anda punya yang namanya kesadaran, betul ya? Kesadaran ini tahu. Kesadaran ini adalah kapasitas batin kita yang tahu apa yang sedang kita alami. Jadi ada kapasitas untuk mengetahui, knowing apa yang sedang dialami. Jadi ada kesadaran, ada objek dari kesadaran. Objek dari kesadaran ini adalah pengalaman-pengalaman Anda, persepsi-persepsi Anda, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, sesuatu dan dari yang paling simpel sama yang paling kompleks. Tapi meskipun simpel, meskipun kompleks, semua itu siapa yang tahu bahwa ada pengalaman itu, kesadaran. Betul ya? Dan kesadaran ini tidak pernah hilang dari Anda. Kesadaran is always there. But mereka yang tidak pernah belajar meditasi, mereka mengalami semuanya, mereka menggunakan kesadaran, tapi mereka tidak kenal dengan kesadarannya. Mereka bahkan tidak pernah mencicipi kesadaran itu. Tapi mereka menggunakan kesadaran itu untuk belajar, untuk beraktivitas, untuk mendengarkan. Sama seperti Anda sekarang mendengarkan saya, tidak mungkin Anda bisa mendengarkan saya tanpa kesadaran. Betul ya? Tapi mendengarkan saya, meskipun menggunakan kesadaran, belum tentu Anda kenal sama kesadaran ini. Nah, sekarang Anda dengarkan saya, tapi sekarang Anda kenal kan bahwa ada sesuatu yang tahu bahwa Anda sedang mendengar. Anda tahu Anda sedang melihat saya. Ini saya deketin hand apa, tangan saya di Zoom. Anda melihat ini kan, mata melihat, siapa yang tahu mata melihat ini? Kesadaran. Nah, detik Anda kenal sama kesadaran ini, maka kesadaran yang biasa tadi berubah menjadi kesadaran meditasi. Gitu. Itu adalah permulaan kebijaksanaan. Ya. Nah, detik Anda tahu kesadaran meditasi ini, maka Anda sudah tahu rasanya, oh saya sadar ya ternyata ya. Selama ini Anda sadar, tapi Anda nggak kenal sama kesadaran Anda. Sekarang Anda sadar, oh iya saya sadar, dan kesadaran ini tahu apa yang terjadi. Gitu. Detik Anda mengenali kesadaran ini, maka dia berubah menjadi kesadaran meditasi. Tapi, kita ini belum stabil, dan masih dangkal pengenalannya. Kadang kita sadar, kalau kita sadar, kadang kita lupa. Kita hanyut lagi dalam berbagai pengalaman. Nah, maksudnya hanyut adalah Anda kembali hanyut dalam pengalaman Anda, imajinasi Anda, persepsi Anda lupa dengan kesadaran. Detik Anda ingat dengan kesadaran, Anda kayak rasa bangun lagi. Oh iya, oh I'm here. Dan tiba-tiba Anda bersentuhan lagi dengan kesadaran yang hadir itu. Ini susah diomongin teman-teman. Tapi ya kita coba aja sekarang. Kita latihan lagi ya. Udah waktunya kita latihan. Anda bisa lihat saya kan full screen ya Mbak Diala?
Bisa. Full Full screen? screen, Dok. Ya, full screen. Full screen. Oke, sekarang berhenti nanya dulu ya, supaya Anda bisa latihan. Karena meditasi itu bukanlah intelektual. Meditasi itu adalah eksperiensial. Jadi, diskusi yang tadi intelektual itu tidak akan bisa berarti apa-apa tanpa pengalaman langsung. Untuk pengalaman langsung perlu latihan. Oke. Sekarang, wait. Ya. Wait. Ya. Sekarang kita lihat ini ya. Mata dibuka, tulang belakang tegak. Lihat objek yang saya pegang. Mata melihat objek. Mata melihat seperti biasa. Tidak perlu dianalisis. Melihat hanya bentuk dan warna. Dan batin sadar kalau mata sedang melihat. Mungkin ada yang sudah hanyut ke tempat lain, Anda lupa. Kembali ke sini. Kembali sadari objek. Mata melihat. Batin sadar mata sedang melihat. Jadi ada objek dan ada batin yang sadar melihat objek. Oke, sekarang tidak usah melihat ini, Anda lihat barang di depan Anda. Apa saja. Mata melihat, tidak perlu menganalisis, batin sadar mata melihat. Jadi ada penglihatan dan ada kesadaran yang mengalami penglihatan. Anda boleh pindah-pindah objek yang Anda lihat.
Ada penglihatan, ada batin yang sadar mata melihat. Pindah-pindah objeknya silahkan. Objek penglihatan A, objek penglihatan B. Oke, lepaskan objek penglihatannya. Tidak perlu lagi fokus melihat. Sekarang beristirahat, hanya sadar apa adanya. Oke, selesai. Gimana kalau yang tadi? Meditasi penglihatan. Apa bedanya mereka yang hanyut atau mereka yang sedang meditasi dengan objek penglihatan? Kalau Anda sudah hanyut, Anda bisa hanyut bisa jadi dua nih. Anda melihat objek, mata melihat, tapi pikiran sudah ke tempat lain. Anda sudah lupa, Anda sedang mengalami ini. Batinnya apa? Tubuh, mata sedang melihat, tapi mind-nya sudah ke tempat lain. Anda sudah lupa. Suddenly Anda, oh iya ya, gue ngapain tadi? Nah, Anda kayak balik lagi ke sini. Nah, itu hanyut, terus balik lagi. Hanyut, balik lagi. Ya, gitu. Matanya sudah ke sini, tapi batinnya ke tempat lain. Bisa juga mata melihat, tapi sama seperti orang yang nggak meditasi. Matanya melihat, tapi dia tidak mengenali kesadarannya. Dia cuma melihat aja. Gitu. Kalau tadi kan kita melihat, kita mata melihat, dan kita mengenali ada kesadaran yang tahu mata kita sedang melihat. Jadi ada dua tuh. Ada objek penglihatan, ada kesadaran yang mengalami penglihatan. Jelas ya. Jadi kesadaran itu teman-teman adalah seperti ruang, space. Itu nggak ada batasnya. Nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada arah, barat, timur, utara, selatan, luar, dalam, no. Kesadaran itu nggak bisa ditunjuk. Tapi kesadaran, meskipun dia tidak bisa ditunjuk, tidak bisa dilokalisir seperti space, tapi mengalami sesuatu, mengalami penglihatan, mengalami pendengaran. Nah, makanya kenapa saat kita mengalami sesuatu, dan kita mengenali kesadaran yang sedang mengalami, maka batin kita itu akan automatically beristirahat dalam kesadaran. Dan kesadaran ini always calm, always tenang. Makanya disebut sebagai calm abiding. Bukan berarti kesadaran ini tidak pernah mengalami gemuruh, kegelisahan. Tidak. Jika kegelisahan terjadi, tapi Anda tidak terperangkap dalam kegelisahan, tapi Anda bisa mengamati kegelisahan, Anda kesadaran mengamati, maka kesadaran ini tidak pernah terganggu dengan kegelisahan. Itulah ketenangan yang sejati dalam meditasi. Ketenangan dalam meditasi bukanlah saat Anda tidak mengalami pikiran negatif, bukanlah saat Anda tidak mengalami emosi negatif, bukanlah saat tidak gelisah. No. Ketenangan dalam meditasi adalah saat Anda beristirahat dalam kesadaran. Kesadarannya bisa aja mengalami pikiran negatif, emosi negatif, tapi kalau Anda istirahat dalam kesadaran, Anda tidak hanyut. Itulah ketenangan yang sebenarnya dari meditasi. Semoga itu bisa mengklarify isu loss dan sadar tadi, Mbak Diala. Silakan. Sebelum ada pertanyaan, saya ini dulu ya dok ya, bacain tadi komentar terkait latihan ya. Ini dari Kindi, kalau meditasi kedua ini lebih kerasa dan sadar dok. Ada yang bilang kalau buka mata malah ngantuk, tapi kalau tutup mata nggak ngantuk. Itu dari Dewi. Nah, ada lagi tadi dari Fang Cio, sadar saat ini sedang... Sorry, yang dari Dewi itu buka mata malah ngantuk, berarti Dewi, mata Anda lelah. Jadi Anda kelihatan screen, jadi matanya tuh kayak apa ya? Kalau diminta untuk melihat dengan teliti gitu, kayak seakan-akan jadi lelah malah gitu. Jadi Anda
Tapi sebenarnya ya teman-teman, apakah pada saat Anda melihat mata begini aja seperti biasa, apakah Anda jadi capek matanya? Kan tidak. Tapi kenapa begitu pada saat meditasi, Anda jadi kayak capek matanya melihat? Kenapa? Karena Anda melihatnya melotot. Anda dengan usaha. Sebenarnya melihatnya melihat seperti biasa aja, like you see, but now you aware that you see, gitu. Jangan kayak dipelototin gitu, jangan kayak penuh usaha gitu. Itu bikin matanya capek. Jadi sebenarnya melihat aja, gitu. Tapi saya bisa maklum kalau kita jadi capek matanya karena kita ngelihat screen. Jadi ini kan silau ya, teman-teman. Ya. Oke, lanjut silakan. Ya, ini tadi ada 2 komentar dari Fung sama dari Anti. Jadi kalau buka mata itu suka otomatis menganalisa. Jadi langsung labeling meja, pulpen. Nah, apakah itu termasuk menganalisa ya, Dok ya? Jadi sebisa mungkin kita hanya melihat warna dan apa? Melihat warna dan bentuk. Tapi pasti karena pikiran kita cepat sekali melabel, karena sudah kebiasaan melabel, maka pasti ada label, oh ini meja dan lain-lain. Kalau itu muncul nggak apa-apa, sadari aja. Tapi jangan lanjut dianalisis ini meja bikinan siapa, dan lain-lain. Nggak perlu lanjut dianalisis. Jadi stop in the moment of seeing and aware that you see. Mengalami penglihatan dan kita sadar sedang mengalami penglihatan. That's it. Kita aja istirahat dulu. Gitu. Ya, ini mungkin klarifikasi dari Hendra Nata. Kesadaran di sini berarti conscious ya, Dok? Beda dengan sadaran atau mindful. Hendra siapa nih? Hendra Nata. Untuk mindfulness dan consciousness sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan kayaknya topik itu akan terlalu luas untuk dibahas ini karena topik malam ini bukan itu. Tapi bisa direview pertanyaan apa ya? Kita udah sering banget membahas bedanya mindfulness, awareness dan lain-lain. Consciousness kita sudah sering banget bahas. Ini aplikasi meditasi yang kita lakukan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, Dok ya, dari Tatalim. Dok, agak unrelated, tapi saya ingin tahu bagaimana agar tidak terhanyut saat menggunakan sosial media, karena saya sering hanyut berjam-jam autopilot. Sering-sering latihan meditasi duduk seperti ini. Karena untuk bisa mengenali kesadaran dalam keseharian yang heboh itu, kita perlu mendisiplinkan tubuh kita untuk berhenti seperti ini. Jadi meditasi formal. Jadi harus membangun praktek meditasi formal dengan disiplin. I'm talking to myself too. Oke, kita latihan lagi ya. Batin yang tidak terlatih itu pikirannya terpencar ya. Nah sekarang kita bawa pikirannya arah masa lalu ke masa depan itu untuk pulang ke sini saat ini bersama tubuh kita. Just be here. Sadar being here. Sadari area kepala, wajah, mata, belakang kepala, leher. Setiap sensasi yang muncul, jika ada, disambut dalam kesadaran, tidak perlu dilabel. Just be with the sensations. Sadari area pundak, sadari rasa pegal mungkin, sadari rasa sakit mungkin. Sadari dada bagian depan,
Sadari area perut bagian depan, sadari area bawah pusar pangkal paha, sadari area tungkai atas, tungkai bawah, kaki, lantai atau bumi yang menopang kita, kembali sadari area belakang kepala, pundak belakang, ruas tulang belakang dari leher sampai ke tulang ekor, sadari area pinggang, bokong yang bersentuhan dengan alas duduk, sadari tubuh kita secara keseluruhan, tubuh kita punya massa, punya bobot, sadari kedua telapak tangan yang bersentuhan, sadari area dada, kembang kempisnya nafas. Anda bisa menyadari di perut atau di dada. Kemudian kembali sadari area leher, area wajah, area mata, pelan-pelan mata dibuka, sadar jika kita melihat,
Melihatlah dengan sadar apa adanya. Bukalah mata, sadar apa yang dilihat. Bukalah telinga, sadar apa yang didengar. Dan lepaskan objek meditasi apapun, dan hanya sadar saja. Sadar kalau kita sadar. Oke, selesai. Ya. Teknik-teknik yang kita latih malam ini adalah beberapa teknik yang diajarkan oleh Mingyur Rinpoche dalam workshop Joy of Living level 1. Jadi Mingyur Rinpoche itu kurang lebih mengajarkan 13 teknik. Ya, 13 sampai 15 teknik lah. Tapi tujuannya adalah untuk membawa agar kita ini kan selalu dikendalikan oleh batin kita. Ya. Dan batin kita ini sayangnya kita sangat mudah hanyut dalam pengalaman-pengalaman kita. Dan hanyutnya itu begitu liar dan begitu cepat. Dan pengalaman-pengalaman kita itu ditangkap oleh 5 panca indera plus mental. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan, indera perasa di tubuh. Dan yang keenam adalah mental, pikiran dan emosi. Kalau dalam filosofi meditasi, kita tuh bagi indera tuh menjadi 6. Jadi 5 indera yang mengalami dunia eksternal. Yang satu yang disebut sebagai mental consciousness, di mana yang membentuk persepsi, pikiran, emosi dalam. Nah, jika Anda tidak mengenal meditasi, Anda tidak mengalami, semuanya ini dialami oleh kesadaran. Tapi jika kita tidak mengenali kesadaran, maka kita akan hanyut dalam berbagai fenomena-fenomena ini. Dan kita akan sibuk ke sana, sibuk ke sini, makin lama akan makin cepat, dan kita akan sangat lelah, capek gitu ya. Maka kita perlu belajar teknik kembali netral, kembali pulang gitu. Makanya teknik calm abiding ini mengeksplor berbagai teknik yang melibatkan panca indera dan mental untuk kita mengenali zona pulangnya kita, yaitu kesadaran gitu. Supaya batin yang begitu liar itu, batin liar terpencar itu bisa kembali pulang ke kesadaran Anda gitu. Dan kesadaran ini selalu hadirnya di sini gitu kan, gitu. Dan untuk menggampangkan itu, maka kadang-kadang guru-guru meditasi itu minta kita untuk menyadari tubuh, karena tubuh kita kan juga ada di sini gitu. Yang bisa berkelana adalah pikiran, tapi tubuh kita hanya ada di sini gitu. So kita bawa kembali pulang gitu ya, sehingga batin yang terpencar dan liar itu, batin kalau Mingyur Rinpoche bilang monkey mind, itu bisa kembali pulang, yang disebut sebagai calm and abiding. Abiding artinya dia hadir di sini, tidak terpencar. Calm artinya dia menyaksikan tapi tidak terpengaruh. Nah, itu dia. Karena problem kita kan selama ini adalah hanyut terpengaruh. Kita lupa untuk menyaksikan saja gitu. Boro-boro menyaksikan, kita langsung wah reaksi gitu kan. Jadi penting untuk kembali again and again melatih mengenali kesadaran, karena letak calm-nya ada di kesadaran. Letak abiding-nya juga ada di kesadaran. Gitu. So, ya, saya harap bisa latihan terus. Mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Ini dari Tina. Dok, saya pernah alami ada emosi marah, terus saya sadar saya sedang marah. Akhirnya marahnya mereda.
Apakah ini masih berkaitan dengan kesadaran tadi atau ini Ya, benar? betul. Jadi pada saat Anda mengamati emosi tertentu, tidak hanya marah ya, kesadaran kan seperti ruangan. Emosi itu kan tamu yang hadir. Pada saat Anda hanya mengamati tamu ini, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, emosinya menghilang atau meredup seperti yang Vina tadi alami, maka Anda mengalami yang disebut sebagai horizontal freedom. Jadi Anda mengamati emosi, pada saat emosi muncul, kesadaran hadir. Pada saat kesadaran hadir mengamati emosi, tiba-tiba emosinya mencair, ya, dissolve. Maka Vina mengalami yang disebut sebagai horizontal liberation. Tapi ada juga saatnya di mana emosinya ada, hadir, tapi ada kesadaran yang di situ hadir juga. Tapi kita tidak hanyut dalam emosi ini. Kita stay di kesadaran. Dan emosi ini kadang membesar, kadang mengecil, kadang membesar lagi, kadang mengecil lagi. Tapi kita melihatnya seperti kita melihat film aja gitu, melihat sensasi. Karena emosi itu ada di tubuh kita ya. Nah, pada saat kita mengalami ini, maka ini pun sebenarnya adalah liberation. Disebut sebagai vertical liberation. Di mana Anda mengamati emosi, tapi Anda ada rasa joy in knowing. Oh ya, ada rasa marah. Tapi kayak kita tidak hanyut dalam sini gitu. Anda bukan lagi di emosinya, Anda di space-nya. Nah, ini pun sebenarnya adalah liberation. Jadi, liberation terhadap emosi negatif dalam meditasi bukan berarti emosinya harus hilang. No. But, even though emotion itu ada di situ, kesadaran tidak terpengaruh, tidak hanyut. Makanya kenapa dalam teori meditasi, teknik mengenali kesadaran ini disebut sebagai teknik non-violence atau teknik tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan yang pertama dan utama adalah kita tidak melawan emosi kita sendiri. Tidak merusak emosi kita, tidak bermusuhan dengan emosi kita sendiri. Kalau kita marah, kalau kita ada kemarahan dan kita marah dengan kemarahan ini, kita akan menggunakan energi yang sama gitu. Kita akan ada orang yang panik, terus dia panik, kalau dia jadi panik kan dia tambah kuat. Tapi kalau kita mengamati saja, maka itu kita bebas sebenarnya. Gitu. Hopefully ini bisa diterima dengan baik gitu. Ini kok pada terima kasih? Ada apa sih? Yes. Oke, teman-teman, sudah selesai. Kita akan tutup. Saya undang Mbak Diela. Mari kita kita dedikasikan latihan malam ini agar bisa menjadi sebab kebahagiaan bagi banyak orang ya. Kalau Anda ingin support, silahkan di sini teman-teman. Just for you yang mau support dalam bentuk dana ya. Oke, Mbak Diela, monggo silahkan. Terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama membacakan dan kita dedikasikan untuk latihan malam ini untuk kebaikan semua makhluk. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih banyak, Mas Yudi. Thank you, Mbak Diela. Thank you buat semua yang telah hadir. Bye-bye semuanya. Selamat latihan. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Kamsahamnida. Sheshe. Terima kasih. Kasih delek kalau usah Tibet. Arigatou gozaimasu. Bye-bye.